yang paling kita tunggu-tunggu. Ruasnya kami selama ini dia dari Malolo sampai di Abun sudah lewat Karera. Mudah-mudahan tahun depan sudah lewat. Makanya kemarin tadi kami beri diskusi dengan Ibu dan Pelutu. Ruas pada jalan selesai sudah kita. Pak Bupati dan Pak Wakil sudah berusaha untuk menghentikan karena memang di jalan pada jalan yang menuju ke Karera itu mau berulang pada lagi. Pilihan yang mudah setiap tahun ada sesuatu. Bukan korban yang lupa, tetapi memilih. Nah, itu yang menjadi faktor kendala yang besar seperti itu. Ada hal yang prioritas. Ini penting dan apa? Karena memang jadi salah persoalan paling penting di pertutup. Mau begitu mudah berlari juga. Dan kami juga mari ketika saya itu musrah-musrah yang ada di setiap kecamatan banyak hal yang disampaikan kemarin. Dan nantinya kami juga akan tampung, akan serap, dan kami akan perjuangkan kepentingan apa itu dari kecamatan tentunya ada selatan sini. Dan juga nanti saya sampaikan tadi. Saya tidak akan lepas sendiri sebagai waktu sendiri. Kami yang menurut dan teman-teman tidak mendapat akan mendorong terus dan kami akan bersama-sama untuk memperjuangkan punggi di sini dan tertinggi infrastruktur dan hal-hal yang lain tentunya pendidikan dan kesehatan. Dan tadi juga saya kaget ketika saya dengar email Rumbai 1 kelas. Padahal panas sekali. Tapi memang strategi satu saja. Cari orang-orang yang ada di kecamatan Bukit di sini, tempatkan mereka di situ. Jangan dari tempat lain saja. Saya sampai ke bawah. Supaya begini, otomatis tidak terkendala. Moral berbuat, kan orang pemalas seperti itu. Tapi dengan apa sudah disampaikan tadi, pada ada di kita tentunya akan menjadi pukulan bagi kami ada di partai. Karena apa? Hal tersebut itu paling penting. Karena pendidikan itu harus di atas segala-galanya. Orang bisa jadi bupati, bisa jadi DPR, dia harus menjadi pendidikan. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana dia bisa bangun dengan tempat itu. Melalui pendidikan tersebut itu. Harapan itu juga pemerintah di bidang itu, tahu bukan boleh kita buka. Dan punya program bupati Nobar dia umbah. Untuk harmonis, untuk mandiri, berbudaya dan adil. Itu tetap termasuk kita semua bupati. Karena itu sudah dipenuhi ya beri bupati. Harapan saya juga dengan segala kemudahan ketika dalam politik kemarin bagaimana sekarang kita satukan tujuan, kita satukan hal-hal pikiran untuk kita bangun kita punya dapat di sini. Lewat satu saja, kita harus mendukung program-program bupati dan Pak Wakil Bupati. Bagaimana saudara kita tahu bagaimana? Seperti itu. Apalagi Pak Camat juga dengar pada hari ini. Otomatis segala perbedaan itu begitulah. Harus ada perbedaan. Karena politik demokrasi yang ada di Indonesia ini sudah seperti itu jalan. Ada juga baik Bapak. Mungkin bisa sampaikan sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sekeluarga umat Muslim dan bagi sekeluarga umat Kristiani selamat menyongsong hari Paskah dan hari Jumat. Mungkin bisa sampaikan jika ada kata yang berkenan mohon maaf. Lima lalu dan berulang yang lebih mudah tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Sampai salam nyala. Mungkin terlanjut ya. Selamat siang saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat kita lihat. Yang saya hormati Bapak
Bupati Sumber Timur, yang saya hormati Pak Profesor, Pak Asisten Satu, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD Kabupaten Timur, yang saya hormati Bapak Camat Kawiti beserta Ibu Ketua Beserta Tingkat Kecamatan Kawiti, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kawiti, Bapak Danamil, yang saya hormati pimpinan ISK Tingkat Kecamatan Kawiti, yang saya hormati Bapak Kapolsek dan penjabat Kapolsek Kecamatan Kawiti, Ketua MPR, Ketua BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang siapa pula saya hormati. Sebab itu kita semua patut kita bekerja dari Tuhan Yang Maha Kuasa karena penyertaan dan tuntunannya. Hari ini kita kembali berada di aula kecamatan sebuah kerja pemerintahan tentang Muslim Wajah tingkat kecamatan Kawiti. Lebih penting yang saya hormati banyak hal yang sudah dijelaskan oleh teman-teman berdiri. Jadi saya tidak banyak bicara beberapa yang terkait dengan fungsi ikut dan tanggung jawab kami sebagai berdiri. Bagi beliau yang saya hormati, tinggal Muslim Wajah merupakan kegiatan tahunan yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Yang pesertanya terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Posisi kami DPD terkait dengan proses perencanaan pembangunan adalah sebagai pejuang aspirasi masyarakat atau pengawal berbagai macam usulan masyarakat, mulai dari proses Pospampres, Muslim Wajah, forum sekretari sampai kepada Muslim dan lain berbuat di sidang di ruangan DPD bersama Pak Bupati dan seluruh DPD. Itu posisi kami di DPD. Yang terkait dengan hal-hal dan tanggung jawab kami sebagai pendukung tahun DPD, banyak hal yang kita sudah sepakati dan sudah diputuskan lewat DPD dan dijelaskan oleh Pak Bupati. Ya baru untuk kami dapat selain terjadi varian kalau DPD juga dari tapi apa saya dan Pak Ibu adalah salah satu anggota di badan anggaran DPD. Terkait dengan kau itu banyak hal yang akan diperjuangkan, itu termasuk yang antara yang berkenan di Pak Ibu. Kita geser untuk kepentingan infrastruktur jalan jembatan di kau itu. Namun persoalan yang telah disampaikan dari teman-temannya yang akibat adanya kebijakan dari tingkat pusat terkait yang menggunakan KRT ya, kita tahu bersama bahwa untuk dana infrastruktur di tahun 2005 ada 100 miliar tak pangkas. Kita memang banyak hal yang harus sepakat itu pada dari APBD 2 modelnya itu tidak terlaksana. Mudah-mudahan tahun depan lewat perjuangan Bupati bersama wakil Komisi Pengembangan Pendidikan kepada kawan-kawan apa yang menjadi harapan kebutuhan masyarakat ya bisa diimplementasikan. Yang berikut kami forum Muslim Wajah. Ya kita berharap betul bahwa forum ini kita akan menghasilkan sebuah perencanaan pembangunan yang prioritas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat Kawiti. Nah, kalau prioritas itu juga harus bersinergi dengan apa yang kita visi Pak Bupati dan Pak Bupati. Nah, sebentar akan terkapal memang pada diskusi dan apakah usulan kita berkualitas atau tidak. Di beberapa kecamatan yang kami coba ikuti itu pada Pak Ibu Desa yang tahu kalau turun di wilayah jangan hanya ngurus di desa. Kalau turun kali jadi sehingga bisa selaras antara programnya OPD dan program desa. Nah sebenarnya apakah selaras itu usulan dan tingkat kecamatan
akan datang pada saat diskusi. Bagaimana ketahuan para usulan yang langsung ditolak dan para usulan yang diterima oleh PBB. Nah, selain forum usul macam yang tadi juga anggota DPRD tentu kita PBB ini klarifikasi. Ya bukan Bang itu sendiri saja protes. Ya ada 6 orang anggota DPRD terhadap apa ya. Jadi secara tiba yang wajib hukum tetap dulu. Ya saya pribadi kurang mengambil titik di komite ya. Ya karena sepanjang kami dilantik mulai dari September kami baru berkoordinasi. Kasus pertama saya mulai di Kabupaten Papua, kedua di PP2 dan ketiga tadi saya ngomong dari keluar dari komite. Untuk proses ketiga saya akan ambil lokasi di komite. Dan kami berharap itu Bapak Kapolres ketika selesai dia tahu untuk siap lagi itu ya jangan di tempat-tempat lain. Ya, kami sudah informasikan terkait kegiatan reses kota DPRD banyak teman-teman kepolisian yang merasa bahwa reses itu tidak penting. Padahal ketika ada reses merupakan momentum yang paling bagus untuk kita bisa bertemu, bisa diskusi secara langsung dan bisa kami memperoleh berbagai masukan, berbagai aspirasi masyarakat untuk kami perjuangkan. Karena hasil reses nanti selain hasil usulan bangsa juga hasil akan itu akan menjadi pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Nah, Pak Bego mungkin kemarin pokok-pokok ini sudah sampaikan berbeda. Nah, tentunya berbagai pokok pikiran kan anggota DPRD beserta martabat diterima atau wajib diterima. Nanti akan memproses berbeda. Apakah itu selaras dengan visi-misi Pak Bupati dan Pak Wakil? Nah, kalau selaras, ya berarti aplikasi itu diterima. Tapi kalau tidak selaras dengan visi-misi Pak Bupati dan Pak Wakil, itu ditolak. Itulah tugas-tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD. Terkait dengan beberapa hal tadi yang saya coba itu, kekurangan guru juga bersama beberapa kodes kemarin waktu sidang ADPD kita berkembang terkait dengan di Lombok itu ada satu sekolah yang gurunya satu. Kali ini ya kita sepakat informasinya dan beberapa kesempatan usul baca Pak Bupati sudah sampaikan juga. Sekiranya mungkin ada kita yang sekarang menjadi guru juga tidak pandai. Kita dulu sudah serahkan sudah memberikan nama kepada kembali maaf kita pada nasihat. Ya tadi ya seperti aspirasi itu sampaikan oleh anak kita tadi bahwa kadang ada bulan-bulan tidak masuk tugas. Mungkin karena dapat cukup jauh, sehingga Pak Bupati sudah sampaikan juga kalau sekiranya ada kita keluar katakan ada yang asli kau ini silakan tugas masuk nama di Pak Bupati untuk dikasihkan kepada komite supaya apa yang kita sudah dengan masalah di sekolah-sekolah yang bisa teratasi. Nah kalau memang ini belum ada juga tokoh ini yang ya nanti dia kemarin sudah mengabdi di komite itu supaya proses belajar mengajar bisa kalian berlokok. Ya terus puskesmas COVID dan puskesmas Saudina ya, sesuai aturan waktunya untuk puskesmas harus 2 daftar itu KDC. Nah, pertama kita kendala seperti itu karena saat sekarang baru bisa belum regulasi ke depan kita belum bisa lagi mengangkat yang namanya PTT kemudian ke depan ada regulasi yang memungkinkan sehingga puskesmas Saudina di COVID ini ya paling tidak harus ya kalau belum bisa terpenuhi 2 dokter ya minimal 1 dokter. Nah mungkin demikian beberapa yang dapat disampaikan ya segala usulan yang sebagai hasil dan siap sebagai anggota DPRD dan pihak-pihak terus melawan dan terus berkolaborasi dengan pemerintah sehingga usulan-usulan yang pada saat di kesempatan proyek ini bisa diimplementasikan lewat usulan yang
Tiga kepala yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kita sekalian. Terima kasih kepada Bapak-Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Bupati Sumba Timur. Kepada Bapak dengan hormat kami silakan. Baik, selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, rahayu. Yang saya hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kepala Bapeda, para pimpinan perangkat daerah tingkat kabupaten, yang saya hormati pula Pak Camat bersama seluruh jajaran, para pimpinan ISK kecamatan yang mewakili Kapolsek dan Ramen, para kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kapus, yang saya hormati, saya banggakan para kepala desa dan penjabat desa persiapan sekecamatan Kaungeti, yang saya hormati pula Bapak Ibu hadirin sekalian, tokoh masyarakat, tokoh agama, Mama Rambulu Neredi yang hadir pada kesempatan ini bersama para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Singkatnya kita sekalian yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada tempat yang pertama tentu saya menaikkan ibu kehadiran Tuhan, perkenanan Tuhan saja. Saya bersama seluruh rombongan boleh tiba di Kecamatan Kaungeti. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Kaungeti untuk tahun 2026. Saya yakin momen ini adalah momen yang sangat penting, yang karena pentingnya harus dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Kaungeti. Siang hari ini adalah sebuah acara yang rutin kita lakukan di setiap tahun, dan dalam pelaksanaannya tentu kita semua sudah selain mengikuti juga sudah mendapatkan manfaat dan kegunaan bagi wilayah kita dalam kita merancang secara bersama-sama menjadi kebutuhan kita di tahun anggaran ke depan dalam rancangan kita di tahun ini. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting sehingga patut pula kita semua boleh terlibat. Saya mohon maaf agak terlambat dalam tiba di Kecamatan Kaungeti. Ya, berhubung setiap kali mau datang jam 9 kita rencana start, kita harus bertemu lagi dengan mereka pula yang punya kepedulian untuk bagaimana terlibat dalam proses pembangunan di daerah ini. Tadi ada tamu dari Kementerian PU, ada tamu dari pihak yang berkeinginan untuk melihat potensi sumber daya alam kita, potensi garam, kemudian kaitan dengan pelayanan pemerintahan yang memang kami harus rutin ikuti dan kawal, karena sejak kami dilantik hampir 2 minggu itu kami berposisi di luar daerah. Jadi baru pada 2 minggu terakhir ini kami bisa. Yang berikut pula bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan yang kami sudah jalankan selama ini, banyak hal yang kami harus sesuaikan, patutkan dengan aturan yang harus ditaati oleh para pimpinan termasuk kepala daerah. Ini tentu membutuhkan waktu sehingga kami terlambat sampai di Kaungeti. Saya tidak ingin terulang kejadian kemarin. Rencana musrenbang kemarin saya ke Binupal, cuma karena jam 9 itu ada acara penandatanganan kerjasama dengan Yayasan Literasi Indonesia, kemudian
penandatanganan dengan pertanahan nasional jadi tertunda, dan saya tidak bayangkan kalau saya start dari Waingapu jam 10 atau 11 siang sampai di Pinupar bisa jam 6 sore, kapan kita mulai musrembang. Jadi hari ini tentu saya tidak ingin kejadian itu berulang, walaupun mungkin agak lambat, paling tidak saya harus hadir dalam musrembang ini. Jadi kesempatan siang hari ini tentu kami meminta pengertian baik. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pelaksanaan musrembang yang tadi sudah saya sampaikan adalah kaitan dengan bagaimana kita menyamakan cara pandang kita dalam melihat segala hal kaitan dengan prioritas yang akan kita lakukan. Kita diperhadapkan dengan beberapa hal yang memang harus kita sesuaikan. Yang pertama adalah kaitan dengan penyesuaian akan visi misi baru yang ada dalam program kerja saya bersama Pak Wakil, yang mana ini menjadi visi misi kabupaten. Tidak lagi hanya visi misi paket menyala kalau kemarin ya. Tidak lagi hanya sekedar visi yang ditawarkan, tetapi sudah menjadi patokan yang harus dipakai oleh kabupaten, dan harus juga visi misi ini menjadi visi misi yang dipakai dalam penyusunan musrembang kecamatan Kauhenia. Hal berikut yang juga patut kita jadikan sebagai patokan adalah kaitan dengan adanya efisiensi anggaran. Tentu ini adalah sesuatu yang cukup membebani kita dalam kita menentukan apa yang menjadi prioritas. Kaitan dengan hasil perencanaan 2024 untuk pelaksanaan kegiatan 2025 seperti tadi disampaikan oleh Bapak anggota DPRD, sudah tergambar bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPRD, tetapi keluar Impres nomor 1 2025 ada beberapa sumber pembiayaan anggaran yang dipending istilah. Ya, dipending itu antara dua, bisa dia turun, bisa juga tidak. Dan hampir sebagian besar itu kaitan dengan penyediaan infrastruktur. Kalau di komite tadi dikatakan ada kegiatan pembangunan jembatan Kamalapau, termasuk kegiatan itu yang pembiayaannya dari dana yang saat ini penganggarannya belum disetujui oleh pemerintah pusat. Dan masih banyak kegiatan lain yang harus kita sesuaikan. Tentu ini menjadi problem juga bagi pemerintah daerah, apalagi bagi Bapak anggota DPRD yang sudah mungkin mensosialisasikan kaitan dengan adanya kegiatan. Oleh karena itu kesempatan siang hari ini dalam musrembang yang tadi yang sama-sama kita hadiri, beberapa pertimbangan penting inilah yang harus sama-sama kita pakai dalam kita merancang apa yang menjadi prioritas. Kaitan dengan apa menjadi kebutuhan, tentu itu harus menjadi program utama yang dirancang dalam musrembang. Apa yang menjadi kebutuhan kita tuangkan saja, bahwa nanti dalam proses keputusan itu ditetapkan sebagai prioritas, itu akan kita pakai sebagai acuan dalam kita mengajukan anggaran yang kita butuhkan ke pusat. Mudah-mudahan situasi kejadian terkait dengan adanya pemotongan anggaran ini hanya terjadi pada tahun ini. Ada beberapa cerita yang juga kami dapatkan saat kami ke Jakarta bahwa mungkin ini situasional di tahun 2025. Karena apa? Ada beberapa kebijakan pemerintah pusat kaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas, kaitan dengan hadirnya sebuah lembaga yang mewadahi BUMN, kalau kita dengar istilahnya Danantara. Ada ikutsertaan pemerintah dalam penyediaan modal di lembaga yang merupakan konsorsium BUMN se-Indonesia, sehingga banyak dana-dana yang dibutuhkan untuk dimasukkan di sini. Jika itu sudah selesai, saya yakin tahun depan kondisi anggaran pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia akan kembali normal dan kita tidak diperhadapkan dengan kondisi pengosongan anggaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada kesempatan ini tadi sudah dipaparkan cerita sedikit kaitan dengan apa yang mau kita lakukan ke depan, apa yang menjadi prioritas. Pak Camat tadi dalam paparannya sudah disampaikan ada beberapa program prioritas yang memang harus menjadi acuan, dan program prioritas ini tidak hanya program prioritas
yang kita rancang di tingkat kabupaten Semarang. Program prioritas ini adalah prioritas yang juga terkait dengan apa yang prioritas pemerintah pusat yang ada dalam RPJMD. Apa yang menjadi prioritas yang ada dalam RPJMD pemerintah provinsi kita. Beberapa hal yang memang menjadi prioritas berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pusat dalam hal ini Pak Presiden dan Wapres pun menetapkan hal ini. Kaitan dengan kesejahteraan masyarakat tentu tuntutannya adalah kaitan dengan masyarakat yang ada yang paling banyak yang bekerja di sektor pertanian. Hampir 80% orang Indonesia ada di sektor ini. Di Sumba Timur pun angka itu hampir besar. Oleh karena itu beberapa prioritas program yang harus kita lakukan adalah kaitan dengan kesejahteraan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Kita tidak bisa berharap sejahtera kalau produk yang dihasilkan dari sektor ini tetap saja. Ya. Kalau hari ini dia hasil 100 ton, tahun depan 10 tahun depan 100 ton juga, tidak akan ada yang namanya lompatan perbaikan ekonomi. Yang bisa kita lakukan adalah paling tidak setiap tahun, setiap periode ke depan ada yang namanya peningkatan produksi. Pak Presiden juga tetapkan 2028 kita swasembada pangan. Dan ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tetapi dalam hitungan-hitungan kita bersama dinas terkait yang mengurus tentang hal ini, kita punya harapan untuk mencapai yang baik. Kalau dihitung dari total luasan lahan irigasi kita, yang mungkin wilayah komuniti tidak ada tetapi sedikit. Kalau kita bisa maksimalkan saja luasan irigasi itu dengan 3 kali masa tanam, cukup sebetulnya untuk kebutuhan lokal. Belum kita hitung yang namanya tada hujan yang luas di wilayah barat. Belum kita hitung tada hujan yang ada di wilayah komuniti dan sekitar. Artinya kalau kita optimis terhadap hal itu bukan sebuah angan. Itu bisa kita capai. Kaitan yang itu pula tidak hanya di sektor pertanian, peternakan pun menjadi harapan. Pemenuhan kebutuhan daging ini potensi yang harus juga kita capai. Beberapa waktu terakhir ini kita kedatangan tamu yang memang punya niat besar untuk melakukan kerjasama bidang peternakan. Ya, beberapa hari lalu ada dirjen yang datang dan ke depan ada rencana untuk memasukkan bibit-bibit sapi dalam jumlah besar untuk mendukung program strategis nasional, ya, bukan program bupati. Oleh karena itu, karena ini merupakan program strategis, kita semua diharap terlibat. Kesempatan saat ini tentu saya ingin mengajak kita semua, ya. Bapak Dewan, SKPD yang menyokong terkait hal ini, Pak Camat bersama seluruh kepala desa. Untuk kiranya ini juga menjadi hal yang diprioritaskan dalam merancang setiap kegiatan yang ada dan menjadi tanggung jawab kita. Tingkat desa tentu memiliki peranan yang besar. Karena pada anggaran yang cukup besar yang ada di tangan Bapak Desa dan seluruh pemangku kepentingan di tingkat desa. Ada yang namanya dana desa. Kiranya dana ini memang harus juga dipakai untuk yang paling pertama adalah prioritas bagaimana meningkatkan produktivitas produk tani di tingkat desa. Kami menyadari bahwa mungkin ada sedikit kekurangan kami pada saat juga masih ada di pemerintah, mungkin juga sampai saat ini kaitan dengan kita mengawal program kegiatan apa yang dirancang. Ke depan kita sudah bicarakan bersama DPRD, kita akan bersama-sama saat melakukan asistensi kaitan dengan pemanfaatan dana desa, tidak hanya sebatas desa dan DPMD dan tenaga ahli, tetapi juga Bapeda harus terlibat di dalamnya, sektor lain pun harus terlibat untuk melihat efisien, efektifkah tidak anggaran yang ada di desa dimanfaatkan untuk kepentingan program-program prioritas. Ini harus saya sampaikan di hadapan Bapak desa supaya ini menjadi perhatian, pencermatan kaitan dengan program pertanian, kaitan dengan pemberdayaan, kaitan dengan perbaikan kondisi sarana prasarana rumah masyarakat ini yang prioritas.
Ya, bisa dipahami ya. Yang berikut Bapak Ibu dan saudara sekalian kaitan dengan kesejahteraan itu punya beberapa persoalan. Tadi disampaikan oleh Pak Camat angka stunting yang masih tinggi, gizi buruk, gizi kurang yang juga masih menjadi persoalan. Ini tentu menjadi prioritas. Kita harap pun di tingkat kebijakan, pengambil kebijakan tingkat kecamatan dan desa melihat ini sebagai sebuah hal yang harus diurus secara serius. Betul kita sudah menurun dari zaman kami sampai terakhir Pak Kesehati sampai juga saat ini, tetapi angka ini jika kita bandingkan dengan angka yang dicapai oleh daerah-daerah lain, kita masih harus cukup bekerja lebih keras untuk mengurangi. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan, betul. Kalau di sini masalah infrastruktur, kita bicara ibu hamil harus bawa ke puskesmas, jalan setengah mati. Tidak hanya di sini, wilayah tengah juga, Ramuk, Mahaniwa, Katikuai juga tidak mudah, ya. Tetapi karena ini merupakan ketentuan dan kita wajib untuk menyediakan itu, kita harus berpikir bagaimana caranya agar hal yang dituntut tadi bisa kita lakukan. Wilayah Kameti kalau bicara Merumba mau ramai, ya, bicara Lembonga. Tetapi wilayah lain, desa yang lain, saya rasa tidak perlu terlalu menjadi keluar kaitan dengan. Oleh karena itu ke depan kita dalam merancang kegiatan ini kita pilih prioritas apa yang mau kita lakukan. Kalau kita jalan ya pilih sudah ruas mana yang prioritas. Ya, kalau menjadi keluhan selama ini mau Rambo Merumba, ya usulkan, putuskan dalam musrenbang ini ruas itu yang dikerjakan. Kalau kita rasa bahwa mau nyawa ke Kamanggi ini waktu tempuhnya kok makin lama sejak sekarang, ya itu yang kita usul. Kalau kita bicara bahwa Kamalapau itu jembatan yang roboh itu yang menjadi prioritas, itu yang harus dimasukkan, ya, dalam proses program infrastruktur. Oleh karena itu dalam musrenbang kali ini beberapa poin yang tadi saya sampaikan kaitan dengan visi misi yang harus kita padankan, kemudian dengan beberapa persoalan efisiensi. Tetapi kalau kita mampu menetapkan hal yang paling prioritas, saya yakin kedua persoalan itu bisa kita jawab secara bersama-sama. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kaitan apa yang menjadi prioritas kami yang berikut, kita punya program yang namanya Umba Cerdas, ya. Tadi apa menjadi harapan anak kita yang mewakili siswa, dikatakan bahwa kami punya mimpi untuk juga bisa sampai di tahapan pendidikan yang lebih tinggi. Kita punya angka bagaimana untuk menyiapkan anggaran untuk membiayai dalam bentuk beasiswa di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Targetnya setiap tahun itu 100.000 ya, 500 ya. 500 anak dari keluarga yang tidak mampu biaya pendidikan. Kemudian juga ada yang namanya Umba Sejahtera, ya, program untuk membiayai pengolahan lahan pertanian di tingkat petani. Memang satuannya setengah hektar, 1 juta per setengah hektar. Ini harapannya adalah bagaimana untuk kita lebih memaksimalkan lahan-lahan yang belum teroleh. Harapannya jika mereka juga bergerak, apa yang kita harapkan terkait dengan peningkatan produksi itu bisa dicapai. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dalam beberapa penyampaian terkait dengan visi misi, ya saya tidak perlu ulang, kan tadi saya lihat Pak Camat cukup lancar ngomong. Ya. Saya saja lupa tadi, Pak Camat lancar sekali. Jangan sampai dulu Pak Camat menyala. Ya, kita bisa menang di komedi, jangan sampai camatnya juga ada menyala. Nanti mentercekan, ya, apalagi bapak desa yang di mukanya, kecang sekali bilang mau komedi, ya, cuma mau rambah sebenarnya, yang sedikit menyala. Kalau yang lain saya lihat ini kecapean semua.
banyak yang nyonyor, ya, ngos-ngosan, ya. Mudah-mudahan saja tidak berimbas pada yang lain-lain, ya. Aman, ya. Aman. Dan sampai jago yang tidak bidang desa, ya. Dan jawab aman, laporan aman. Kalau saya lihat terlalu jor-jor, sampai nyonyor beberapa desa. Kalau gabung dengan Manyala tidak nyonyor, aman. Inilah bagian dari cara kita bagaimana bisa terlibat dalam proses perencanaan. Oleh karena itu ke depan itu menjadi harapan saya adalah kaitan dengan apa juga yang menjadi harapan dari Pak Camat dan Bapak Dewan yang hadir pada kesempatan hari ini kaitan dengan mimpi dan keinginan. Ya, tadi disampaikan kita ingin agar pelayanan kesehatan di sini lebih baik. Laporan tadi yang kita dapat dokter tidak ada. Sudah 1 tahun menurut Ibu Kadis ya tidak ada. Dan saya lihat di Kawan ada 3 dokter. Ya. Hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi perhatian. Tolong geser itu. Yang masih ada 3 di tiap puskesmas yang ada dekat kota geser di sini. Kemarin ada 1 dokter dari mana yang Ibu Kadis bilang ya, mau geser di Lewat. Tanya nama ini dokter desa apa? Paling capek di Facebook. Kau cari tempat yang agak jauh sedikit. Dan supaya kita tenaga yang berlebihan buat bermedsos tersalurkan waktu naik motor menuju selatan juga. Itu Pak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, oleh karena itu apa yang menjadi harapan dari anak kita tadi kaitan dengan guru ini juga menjadi perhatian kan? Ya, karena apa menjadi hal yang miris kalau tadi disampaikan ada SD yang punya satu guru. Katanya pembuhin dia memang betul SD swasta, tetap kepala sekolahnya PNS, ya, dan tidak punya guru lain lagi keterbatasan dari sistem biaya yang tidak mampu. Tetapi tadi disampaikan bahwa ada P3K yang sudah lolos dan penempatan minta penempatannya di situ. Kalau P3K itu kan tesnya, dia minta untuk masuk di formasi yang ada di situ, kan? Dan setahu saya 5 tahun kontrak. Tapi sudah langsung dimutasi waktu daftar. Ya, ya mungkin kami telusuri lagi nanti Pak Kadis pendidikan. Coba dulu ya. Kalau ada P3K yang memang sudah di situ, tapi entah karena apa tiba-tiba mutasi pindah. Kalau saya kembali, kan memang permohonan dia kerja di situ. Gitu. Kita kembalikan dulu mereka, sambil kita tata lagi kembali. Saya juga sering menawar, khusus untuk wilayah-wilayah terpencil, ya, khusus wilayah-wilayah terpencil, bukan kota, ya, bukan kecamatan, tapi yang macam Rumba, mau Ramba, Kambata Kundung, Lembong, ujung sini. Kalau ada keluarga kita atau guru yang aslinya dari sini tetapi penempatannya mungkin zaman kami dulu, taruh di Hahat, taruh di mana yang jauh, yang membuat dia tidak maksimal juga di sana. Kalau ada dia mau pindah supaya kita geser, dia kembali ke kampung yang memang susah untuk pelayanan dari sistem dahan baik. Ya, saya tawarkan ini. Kalau Bapak Desa kalau tahu ya. Yang berikut juga jangan siap-siap saja Pak Desa Taka ya. Saya belum habis sudah siap. Ya, harus baik begitu. Kalau ada tolong disampaikan. Kalau katakan sepakat siapapun bisa jalan ke arah terus wilayah yang cukup jauh. Betul. Ya, betul. Ya itu. Artinya untuk memudahkan kita.
supaya apa yang tadi disampaikan, menarik tadi disampaikan dia punya anak. Dia tidak bicara tentang kami mau belajar. Dia sampaikan apa? Hak-hak kami tidak dapat. Betul deh. Bicara pendidikan itu sudah menjadi hak. Ya, jadi kalau bicara hak wajib dipikirkan oleh siapapun, termasuk kepala desa, bukan hanya kepala dinas pendidikan dan bupati. Caranya apa? Sampaikan sama kami, kalau memang di sekolah yang ada di Baper atau di wilayah, pelayanannya tidak maksimal. Gurunya tidak pernah masuk, kepala sekolahnya tidak pernah ada. Ya, ini menjadi tanggung jawab itu semua, karena ini sudah bicara hak orang. Yang tidak bisa lagi terbiarkan, supaya dicarikan, dipikirkan cara solusinya oleh dinas, oleh bupati. Nah, kalau Bapak Desa juga diam-diam saja terus ya, siapa yang tahu ini sekolah SD-nya ada 300 buah. Ya, kalau bupati harus keliling tiap SD butuh berapa tahun itu untuk selesai. Ya, tiap hari. Kalau kuat tidak usah main lagi. Ya kan? Belum SMP. Jadi memang kaitan dengan ini saya selalu butuh yang namanya pelaporan kaitan dengan hal yang tadi saya bilang prioritas. Ya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, termasuk ibu hamil berapa, termasuk berapa yang stunting. Dan ini bukan program prioritas bupati saja, sudah menjadi tuntutan tingkat pusat. Tadi saya senang Pak Camat juga sampaikan ada jumlah ibu hamil, ya bagus tahu. Ya, kenapa banyak ketawa? Tidak ada ngomong maksud lain. Cuma supaya apa? Tahu bahwa ada beberapa program prioritas yang memang menjadi perhatian pemerintah untuk juga mereka terlayani dari sisi hak mereka. Ya, kapan dia melahirkan, dia harus melahirkan di puskesmas. Apakah dia sudah mendapatkan beberapa layanan dasar terkait dengan vaksin, dia harus tahu. Apakah dia termasuk yang mendapatkan PMT supaya anaknya terhindar dari stunting? Kepala desa camat juga harus pantau. Ya, jadi memang data-data prioritas ini bapak-bapak harus tahu. Ya, sekarang tidak bisa lagi kita hanya sudah selantik, sudah nongkrong tiap hari pokorol saja. Tidak bisa lagi sekarang. Ya, kita harus tahu hal-hal yang prioritas. Ya, saya kalau di sini saya sering tanya, ada kita tahu tadi termasuk di sini yang itu. Memang ini persoalan kaitan dengan dokter. Anggaran di dinas ada menyediakan berapa orang di dokter? 16. Yang ada berapa? Baru 7. Berarti masih 9. Kita masih punya anggaran untuk 9 dokter. Cuma persoalannya kita hari ini, kepala daerah dilarang untuk mengangkat PTT baru. Tahun lalu dia hanya sebut larangan mengangkat. Ya, tapi mulai tanggal Januari kemarin ada lagi surat Permendagri bagi kepala daerah yang melanggar dikenakan sanksi. Dia tidak tahu sanksi seperti apa. Ya, yang repot kami orang politik. Jangan sampai itu bisa menjadi salah satu jebakan. Kita menganggap adanya lembu ya, bro. Ya, bisa karena dianggap mengeluarkan SK berdampak pada keluarga anggaran daerah. Padahal negara sudah melarang. Dihitung setahun bisa miliaran. Kalau disuruh kembalikan, tidak mungkin kita tuntut sama yang diambil. Ya, saya tidak pernah minta diperpanjang apa itu. Pak yang kasih SK, matilah yang jadi bupati kan begitu. Persoalan itu yang kita hadapi saat ini, sehingga kita minta tadi, saya selalu mengatakan, tolong koordinasi terus dengan Kementerian Kesehatan. Saya yakin kaitan dengan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter, dan guru pasti ada prioritas. Sehingga anggaran yang ada ini bisa kita eksekusi, termasuk penempatan dokter yang di sini. Inilah pergumulan kita hari ini yang memang
masih harus kita sabar sedikit. Dan kami juga akan cari cara lain, apakah dokter yang ada di Waingapu, yang masih ada di Belut, yang dibiayai oleh Pemda dan sudah masuk sebagai daftar tenaga honor, tenaga PTT, itu bisa kita alihkan ke 3 puskesmas yang lain. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, tentu harapan-harapan kita kaitan dengan apa menjadi prioritas. Bagi saya juga orang cukup tahu lah ya. Ini mungkin mau jauh kemana gitu, prioritas masukkan saja usulan, termasuk juga arah ke merubah jembatan malah juga bukan ini sini yang robo ini ya Kamal Pau itu ya Malpau ya kan robo sudah dari 2020. Saya herannya mau Pak Camat kan tidak minta-minta kan. Wah, kalau kawan itu dia belum omong juga ya. Khususnya dan baru betul. Ya. Beromong. Ya, sudah lah. Dan kami juga yang paham karena ada badai Seroja yang lewat mana ya, kalau ke arah mau pukul dia butuh anggaran besar ya, jembatannya panjang, lebih singkat untuk yang dari Kajio dan Ponga, tetapi kalau omong mau Rambang, Merumba, Kampatagundu, Padutolo itu lebih mudahnya lewat Palgajiu ya. Saya sudah baca masalah lawan terus tapi biar lawan juga kita menang terus juga harus begitu sudah sengit bermain kalau menang gampang-gampang tidak asik dari baik baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya rasa ini saja beberapa hal. Saya tetap mengharapkan perhatian dari Bapak Desa dan kita semua dalam kita melihat prioritas-prioritas yang saya sampaikan tadi, peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, perbaikan mutu layanan kesehatan, perbaikan mutu layanan pendidikan, itu yang menjadi prioritas kita. Saya yakin caranya apa Bapak boleh kita. Khusus dari potensi daerah ini, kita tidak punya banyak pilihan kaitan dengan pertanian. Tanaman yang cocok di tanah kita tidak banyak. Yang sudah menghidupi warga selama ini, ya. Kalau dia tanaman perkebunan, saya mohon desa juga alokasikan program untuk juga perbanyak yang namanya tanaman perkebunan, jamir, bina, ya, dan tanaman jenis lain yang Bapak Desa sudah kita. Yang momentum sampai sudah. Saya tekankan kita tidak punya banyak pilihan, ya. Yang sudah jadi dan tumbuh dan sudah menghidupi warga kita, alokasikan selalu dalam anggaran dari desa. Dinas pun jangan uji coba terus. Akhirnya sampai habis periode tidak tahu apa yang cocok. Ya, kalau memang ini sudah menghidupi kita punya warga tahu. Tugas pemerintah adalah bagaimana dia berhasil, bagaimana dia punya hasil itu bisa turun di Waingapu dalam bentuk ditinggal. Siapkan itu dana apa? Kendaraan angkut tadi yang disampaikan BUMDes. Jangan jadi otodinasnya Bapak Desa lagi itu, ya. Boleh sudah dari hari, tapi di hari Paranggang itu pakai angkut hasil warga, ya. Bukan tidak boleh pakai otodinas. Demi tugas utama. Tadi saya lupa ya, kaitan dengan makan bergizi gratis. Ini program nasional yang pembiayaannya dari pusat. Pembiayaan dari pusat artinya kita dilihat dari sisi kesiapan untuk menyediakan layanan. Khusus Sumba Timur ada 22 kecamatan akan didirikan 35 dapur. Saya tidak tahu nama apa itu.
Satuan sarana apa itu? Penyediaan gizi. Ya. Ya 35. Mungkin tahun ini dapat satu, tetapi ada beberapa pos untuk daerah-daerah yang terjadi. Untuk kita adalah yang ingin saya sampaikan, anggaran ini anggaran yang sangat besar. Hitungan pemerintah pusat secara nasional, jika dibagi rata itu uang dana itu, setiap desa 1 tahun dapat sekitar 7 miliar. Ya, mungkin kita kan penduduk sedikit, kisarannya 2-3 miliar. Ya, bagi yang banyak mungkin dia bisa 14 miliar. Tetapi artinya dana itu sudah lebih dari dana desa yang ada di kita setiap tahun. Untuk apa dana itu? Untuk beli sayur, beli ikan, beli ayam, beli telur, beli beras, ya, dan untuk ongkos yang kerja. Sayur dari mana? Kita harapkan sayurnya dari kita sendiri. Posisi sekarang Waingapu yang baru punya 1 dapur untuk 4.000 anak, karena kewalahan untuk persiapan kebutuhan sayur. Yang harus ambil dari Sumba Barat. Sumba Barat pun nanti butuh itu untuk itu. Jadi pasti di satu waktu kita akan sama-sama kesulitan terkait dengan bahan baku. Caranya apa? Ya kita berdayakan punya petani, punya masyarakat untuk tanah. Karena ini kebutuhan. Ini uang yang akan datang di sini. Ya, bisa dipahami ya. Ya, tolong boleh. Tidak lama lagi program nasional. Harapannya sebelum akhir tahun seluruh anak sudah terlayani. Siapa yang dapat? Anak dari tingkat TK sampai dengan SMA. Ibu hamil, ibu menyusui. Nah, kalau anak tinggal diantar di sekolah sih makan. Yang repot nanti antar makan buat ibu hamil dan menyusuinya. Dan bapak desa jamin sudah antar itu ya. Ini program nasional, ya MBG. Hal yang berikut kaitan dengan adanya program Kementerian Koperasi. Kami juga kemarin cukup kaget ya, Koperasi Merah Putih pakai dengan sejuta. Jadi prioritas ke depannya berkoperasi lagi, ya. Jadi ini mungkin kita harus siapkan karena tiap desa targetnya itu 1 koperasi. Dan modal awal yang dikasih itu nanti sangat besar. Saya agak khawatir, tak salah kita urus, tidak cukup itu yang ada di kampung Bugis. Ya. Hampir 3 miliar per koperasi. Jadi ini. Ya. Tapi yang pasti karena tidak ingin juga kami tingkat kabupaten mendengar kalau ada pengurus yang bermasalah, kami pasti akan ambil kebijakan menyiapkan dulu terkait dengan kesiapan pengurus, pengetahuan tentang berkoperasi, kelayakan menyalurkan kredit misalnya, baru itu kami bisa buka. Ya, jangan kita lepas-lepas saja. Tahu-tahu, ya, kalau SDM tidak siap, bisa seret semua yang nanti dalam termasuk kapal desa. Itu uang terlalu besar. Ya. Tapi yang ingin saya sampaikan di awal untuk kita siap. Ya. Kalau pulang dari sini ada buku tentang koperasi, Bapak Desa baca itu. Ya. Kapikinya dona negara yang koperasi. Di dalam petangan kami harum, dia mainin bumdes, dia paham harum. Ya. Apalagi dan duit tentang bumdes paling sekitar 60 kalau juta ini. Nah, jalan dapat pelakunya. Masih mampu kita ganti. Dan kalau sudah hitungan miliar yang itu sudah empat lama lagi jadi hukuman kalau sampai katakan, ya. Berkata paham. Pokoknya non ada program, tapi wajib saya sampaikan untuk menjadi penentuan awal kita. Ya, pasti tetap kita akan sosialisasikan. Ini saja mungkin beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya mungkin setelah ini tidak akan maaf karena sore ini kami acara buka puasa bersama jabatan bersama keluarga besar. Ya, terima kasih segala perhatian dan saya mengajak kita semua untuk ada dalam kebersamaan
pelaksanaan pembangunan SDM. Demikian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Salve Shalom buat kita semua.